Selamat pagi Bapak Dr. Susanto MPD dan Bapak Dr. Andes Toto Bara Setiawan MSI serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri Andini Prayuda Eni Rahmat dengan NIM 2102101011030. Dengan saya, Fanny Ramadhania Subagio dengan NIM 2102101011022. Di sini kami akan membahas tentang trapesium. Subtopik yang akan kita bahas tentang trapesium, yang pertama definisi trapesium, yang kedua jenis-jenis trapesium, yang ketiga bagian-bagian trapesium, dan yang terakhir teorema trapesium. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ada definisi trapesium. Trapesium adalah bangun datar segi empat yang mempunyai dua sisi sejajar. Ada ya Mbak ya, Mbak siapa Fanaya ya? Enggak Bapak. Ada Fanaya. Trapezoid is a quadrilateral with, bukan with two parallel side, ya begitu. With exactly. Apa exactly itu? Pasti. Tepat atau pasti. Tepat. Kalau bahasa Indonesia tepat. Tepatnya boleh kurang apa enggak? Enggak. Lebih boleh apa enggak? Enggak boleh. Jadi tepat memiliki berapa pasang? 2. Kalau pasangnya 1. Oh, enggak. Kalau Sepasang. sisinya ada sepasang, itu artinya ada 2 sisi ya, yang 2 paralel. sisi. Tepat 2 sisi yang sejajar. Jadi DC sejajar dengan AB itu saja sudah. Nah, kalau AB sejajar dengan BC, enggak. Berarti kalau AD sejajar dengan BC bukan trapesium, namanya apa? Jajar genjang. Jajar genjang, ya. Jadi tepat itu satu saja, sepasang. Oke. Itu ulangi lagi definisinya. Trapesium adalah definisi trapesium. Trapesium adalah bangun datar segi empat dengan tepat mempunyai 2 sisi sejajar. Ya, betul. Tapi betul. Oke. Yang kedua ada jenis-jenis trapesium. Yang pertama ada trapesium sama kaki, memiliki sisi yang sama panjang dan di samping mempunyai sepasang sisi yang sejajar. Pada gambar di samping. Sesungguhnya tadi ketinggalan, kalau ABCD itu trapesium, maka DC dan AB itu masing-masing disebut alas. Ya. Ini alas. di slide berikutnya. Lah AD dan BC namanya apa? Kaki. Nah, trapesium sama kaki itu kaki-kakinya sama panjang, ya. Oke. Ini pada gambar di samping AB sejajar dengan DC dan AD sama dengan BC. Kemudian yang kedua ada trapesium siku-siku. Salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku 90 derajat. Selain AB sejajar dengan DC, juga tampak bahwa besar sudut DAB sama dengan 90 derajat. Kemudian yang ketiga ada trapesium sembarang. Keempat sisinya tidak sama panjang. AB sejajar dengan DC. Bukan keempat sisinya tidak sama panjang. Bolehkah trapesium sembarang itu DC-nya kongruen dengan DA? Boleh. Enggak boleh ya. Ya benar berarti ya. Kamu ngambil definisi di mana itu? Ini nyari sendiri, Bapak. Oh, nyari sendiri ya. Jadi keempat sisinya tidak sama panjang ya? Iya. Oke. Mungkin saya lanjutkan. AB sejajar dengan DC, masing-masing sisi yang membentuknya yaitu AB, BC, CD, dan AD tidak sama panjang. Kemudian dilanjutkan sama Andini. Selanjutnya, bagian-bagian trapesium. Pada gambar 2.1, HL dan JK merupakan sisi sejajar trapesium yang berupa alas. Kemudian, HJ dan LK merupakan sisi tidak sejajar dari trapesium yang berupa kaki trapesium. T adalah tinggi trapesium. Kemudian pada gambar 2.2, jika titik tengah kedua kaki trapesium, M dan N digabung, maka akan membentuk segmen yang dikenal dengan median. Digabung ya, dihubungkan. Oh, oke, Pak. Dihubungkan, maka akan membentuk segmen yang dikenal dengan median. Kemudian pada gambar 2.3, sudut A dan sudut D saling bersuplemen. Begitu juga dengan sudut B dan sudut
C. Selanjutnya, teorema trapesium 4.4.1. Sudut trapesium sama kaki adalah kongruen. Diberikan trapesium RS TV dengan RV kongruen dengan ST dan RS sejajar dengan VT. Buktikan bahwa sudut V kongruen dengan sudut T dan sudut R kongruen dengan sudut S. Nah, membuktikannya di situ saja. Di situ saja tadi di gambarmu tadi bagus itu. Oke, Pak. Nah, itu buktikan sekarang. Sudut-sudut trapesium sama kaki adalah kongruen. Akan dibuktikan sudut V kongruen dengan sudut apa? T dan sudut S kongruen dengan sudut S. Oke, yang gambarmu ini sepertinya VT dulu ya. Oke, Pak. Oke, silakan. Yang pertama, segmen RV sejajar kongruen dengan segmen ST dan segmen RS sejajar dengan segmen VT. Alasannya diketahui. Kemudian menggambar garis bantu, yaitu RY yang sejajar dengan VT. Ya, terbalik itu, Mbak. Tegak lurusnya dulu dibuat. Jadi RY dibuat dulu, SY juga dibuat dulu. Oh, iya, Pak. Maka nanti padahal jarak dua garis sejajar tadi kan sudah. Di mana tempat mesti sama. Maka RY kongruen dengan SZ. Kalau sudah gimana? Diulangi lagi atau? Tidak usah, sudah. Maka segitiga RYV kongruen dengan segitiga SZT. Kenapa? Alasannya HL, Pak. Betul. Hipotenus dan leg ya. Nah, kalau sejajar, kalau kongruen, berarti akibatnya? Maka sudut V kongruen dengan sudut T. Alasannya? CPCTC. Oke, lanjut. Selanjutnya, sudut R kongruen dengan sudut S. Alasannya, jika dua sudut bersuplemen pada sudut-sudut yang kongruen, maka sudut-sudut itu kongruen. Oke, lanjut. Selanjutnya, koroleri 4.4.2. Diagonal trapesium sama kaki adalah kongruen. Diberikan trapesium ABCD dengan AB sejajar DC dan AD kongruen BC. Buktikan langsung di situ aja buktinya bagaimana? Yang pertama, pandang AB. Segitiga. Kenapa, Bapak? Pandang segitiga apa? Pandang segitiga ABD dan BAC gitu kan? Oke. Nah, gimana? AB sejajar DC dan AD kongruen BC, alasannya diketahui. Selanjutnya, sudut ADC kongruen dengan sudut BCD. Alasannya, sudut alas trapesium sama kaki adalah kongruen. Teorema 4.4.1. Kemudian, DC kongruen dengan DC. Alasannya sifat refleksif. Kemudian, segitiga ADC kongruen dengan segitiga BCD. Alasannya SAS. Postulat 13. Selanjutnya, AB kongruen dengan DC. Alasannya CPCTC. Oke, lanjut. Betul sekali ya. Selanjutnya, ini mohon maaf ya Pak kalau ada kesalahan. Selanjutnya, teorema trapesium 4.4.3. Panjang median trapesium sama dengan setengah jumlah panjang kedua alasnya. Panjang median trapesium adalah rata-rata dari panjang pangkalan, di mana M adalah panjang median. AB dan DC adalah panjang alas dari trapesium. Buktikan bahwa EF sama dengan setengah jumlah AB ditambah DC. Gimana caranya? Ini, Pak. Oh iya, betul sekali. Oke. Pertama, betul F. Itu. Langsung di gambarnya aja, betul. Di sini, Pak. Tadi juga tidak apa-apa. Nah, itu gambarnya aja. Fokus gambarnya aja, tidak usah kata-katanya. Dalam trapesium ABCD kita buat apa-apa gitu. Oke. Dalam trapesium ABCD, F adalah titik tengah dari BC. E adalah titik tengah dari ED. Kemudian ketika E dan F digabung, maka membentuk EF. Dihubungkan. EF dihubungkan. Ketika titik E dan F dihubungkan, maka menjadi titik tengah trapesium ABCD. Alasannya, ketika bukan titik tengah, median.
Median Maka trapesium. EF menjadi median trapesium ABCD. Alasannya, ketika titik tengah dari dua kaki trapesium dihubungkan, segmen garis yang dihasilkan dikenal sebagai median trapesium. Ya, garis DC diperpanjang sampai titik G. Kemudian, belum dulu. Perpanjang DC, gitu aja. Ya, perpanjang DC. Terus buat garis lagi dari A melalui F. Selanjutnya, buat garis dari A melalui F. Nah, ternyata berpotongan di kedua garis tersebut berpotongan di titik G. Nah, itu. Yang penting kedua garis itu pasti berpotongan, sebutlah perpotongannya di G. Jadi G itu belakangan, Mbak ya. Setelah ketemu apa? Ketemu garis tadi, Pak. Ketemu titik titik potongnya, ya, di belakangan. Dia tidak DC kita perpanjang hingga G, enggak bisa. Kita buat perpanjangan DC gitu aja. Sepanjang-panjangnya kita buat garis AF melalui AF sepanjang-panjangnya. Nah, itu pasti berpotongan. Karena terus selanjutnya BF kongruen dengan FC. Alasannya, titik tengah segmen garis adalah titik yang memisahkan segmen garis menjadi dua bagian yang kongruen. Definisi titik tengah segmen garis. Selanjutnya, AB sejajar dengan DC. Alasannya, trapesium adalah segi empat dengan tepat dua sisi sejajar. Definisi trapesium. Selanjutnya, segitiga. Mohon maaf. Selanjutnya, sudut ABF kongruen dengan sudut GCF. Itu ada berapa langkah tuh di buktimu itu, Mbak? Ada 16, Bapak. Saya kira tidak usah terlalu panjang, Mbak. Halo, Mbak Andini. Bapak. Setelah kamu lukis seperti itu, kan ada segitiga apa? Ada segitiga ABF. Betul. Ada segitiga apa yang besar? Oh, segitiga ADG, Bapak. Betul sekali, segitiga ADG. Tadi kan sudah pada pembicaraan sebelumnya. Kalau ada segitiga ADG, padahal EF itu adalah mediannya, maka EF pasti panjangnya separuh apa? Setengah dari DG. Betul, setengah dari DG. Pada DG itu kan DC ditambah CG. Ya kan? Nah, CG-nya itu kongruen dengan AB. Selesai. Berarti EF separuhnya DG. DG itu DC tambah CG. CG-nya sama dengan AB. Berarti EF separuhnya DC tambah AB. Itu ya? Oke, betul. Jadi disingkat saja. Lanjut. Selanjutnya, teorema trapesium 4.4.4. Median trapesium sejajar dengan setiap alas. Buktikan bahwa EF sejajar dengan DC dan EF sejajar dengan AB. Alasannya yang pertama adalah pada trapesium ABCD, F adalah titik tengah dari BC, E adalah titik tengah dari AD. Maka titik E dan titik F dihubungkan sehingga membentuk median trapesium ABCD. Alasannya, ketika titik tengah dari dua kaki trapesium dihubungkan, segmen garis yang dihasilkan dikenal sebagai median trapesium. Yang kedua, perpanjang garis DC. Selanjutnya, tarik garis dari A melalui F sehingga memotong di titik G. Alasannya, dua titik menentukan sebuah garis, postulat 1. Selanjutnya, BF kongruen dengan FC. Alasannya, titik tengah segmen garis adalah titik yang memisahkan segmen garis menjadi dua bagian yang kongruen. Definisi titik tengah segmen garis. Selanjutnya, AB sejajar dengan DC. Alasannya, trapesium adalah segi empat dengan tepat dua sisi sejajar. Definisi trapesium halaman 204. Ada berapa langkah itu? Ada Bapak. Hah? Terlalu panjang juga itu. Gimana cara membuktikan dia itu sejajar? Ini dari segitiga. Kan sudah dibuktikan pada pembicaraan yang lalu. Kalau sudah menemukan segitiga ADG, sementara EF itu mediannya, pasti kan
EF sejajar dengan DC. Sudah, selesai. Sejajar dengan AB. Kan selesai, Mbak. Ditemukan dulu kan pada pembicaraan sebelumnya kan sudah. Pastilah EF itu gunakan saja, nggak usah mulai awal lagi. Mungkin ini Mbak Andi ini terlalu pinter nih memang ya. Misalnya nyebutnya terlalu pinter nih. Selalu diawali dari asal-usulnya. Bagus itu memang. Tapi Mbak, kalau yang sudah dibentuk dalam teorema, dibentuk sebuah teorema, gunakan saja teorema itu. Ya usah Mbak Dini membuktikan lagi, enggak usah. Ngerti maksud saya? Sehingga langkahmu yang 20 langkah, 18 langkah bisa jadi 5 langkah selesai. Ketika sudah terbentuk segitiga ADG, sementara EF itu mediannya, kan sudah dibuktikan pada pembicaraan sebelumnya. EF pasti sejajar dengan DG. EDC maksudnya. Nah, dengan cara sama, nanti kalau kamu bikin segitiganya itu DF ke bawah, seret gitu, seret. Pasti nanti EF itu sejajar dengan AB. Oh, AB. AB ya. Nah, berarti benar. Median itu nanti sejajar dengan bis alas-alasnya. Atau kamu langsung saja gunakan DC sejajar dengan EF kan sudah ketemu kan? Padahal DC juga sejajar dengan AB karena diketahui. Gunakan sifat transitif. Berarti DC EF juga sejajar dengan AB. Nah, berarti median itu sejajar dengan kedua alasnya ya. Oke, lanjut 445. Berarti ini teoremanya lanjutan dari teorema sebelumnya nggih Bapak? Ya, iya mesti berhubungan semua. Digunakan saja itu yang sudah dibuktikan ya. Oke, lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yaitu teorema trapesium 4.4.5. Jika dua sudut alas trapesium kongruen, maka trapesium tersebut adalah trapesium sama kaki. Diberikan trapesium RSTV dengan RS sejajar dengan ET dan sudut V kongruen dengan sudut T. Buktikan trapesium RSTV adalah trapesium sama kaki. Oke. Nah, di situ aja, di situ aja. Di situ aja, nah itu. Melalui R. Diketahui RS sejajar dengan VT dan sudut V kongruen dengan sudut T. Kemudian kedua, gambar garis bantu RX sejajar dengan ST. Alasannya dikonstruk ya itu ya. Alasannya jika kedua pasang sisi yang berhadapan pada suatu segi 4 adalah sejajar, maka segi 4 tersebut adalah jajar genjang. Teorema 4.2.2. Kemudian yang ketiga, sudut T kongruen dengan sudut 1. Alasannya sudut-sudut yang berhadapan pada jajar genjang adalah kongruen. Teorema 4.1.2. Kemudian sudut V kongruen dengan sudut T kongruen dengan sudut 1, maka sudut V kongruen dengan sudut 1. Ya, alasannya karena sifat transitif. Kemudian RV kongruen dengan RX, alasannya jika dua sudut segitiga kongruen, maka sisi-sisi yang berhadapan dengan sudut tersebut juga kongruen. Dari teorema 3.3.4. Kemudian RX kongruen dengan ST, alasannya sisi-sisi yang berhadapan dari jajar genjang adalah kongruen. Koroleri 4.1.3. Kemudian RV kongruen dengan RX, RX kongruen dengan ST, maka RV kongruen dengan ST, yaitu sifat transitif. Maka terbukti bahwasanya jika sudut alas suatu trapesium kongruen, maka trapesiumnya pasti sama kaki. Lanjut. Ya. Sebaliknya sekarang. Teorema trapesium 4.4.6. Jika diagonal trapesium kongruen, maka trapesium tersebut adalah trapesium sama kaki. Diberikan trapesium ABCD dengan AB sejajar dengan DC dan AC kongruen dengan BD. Buktikan bangun ABCD adalah trapesium sama kaki. Yang pertama, AB sejajar dengan DC dan AC kongruen dengan BD diketahui. Kemudian gambar garis bantu AF tegak lurus dengan DC dan BE tegak lurus dengan DC. Maka AF kongruen dengan BE. Alasannya dua garis sejajar di mana-mana berjarak sama.
Kemudian segitiga AFC kongruen dengan segitiga BED, alasannya karena HL. Kemudian sudut ACD kongruen dengan sudut BDC, alasannya karena CPC-PC. Kemudian DC kongruen dengan DC, alasannya karena identitas. Kemudian segitiga ACD kongruen dengan segitiga BDC, alasannya karena SAS, yaitu postulat 13. Kemudian yang ketujuh itu ada AD kongruen dengan BC, alasannya karena CPC-PC, maka terbukti trapesium ABCD sama kaki. Coba kalau dijelaskan singkat bagaimana? AB kan yang diketahui kan BD dengan AC kongruen itu kan? Oke. Disuruh membuktikan bahwasanya sesungguhnya langsung bisa apa enggak itu ya? Kenapa Bapak? Saya kira langsung bisa itu. Yang itu memandang segitiga apa kamu tadi? Segitiga ABD. ABD dengan segitiga? Sama BAC. BAC betul ya. Dengan catatan bahwasanya sudut ABD kongruen dengan CAB ya. Karena apa? Karena sudut yang berhadapan kongruen. Berhadapan saja. Itu sudut yang berseberangan dalam tah. Oh, enggak ya. Oh, bukan itu ya. Nah, menghadap. Oh iya. Oh, yang tadi itu, Mbak. Kalau ada satu sisi, oh enggak ya. Oke. Oke, betul kamu betul. Pakai HL ya. Oke, betul. Lanjut. Mungkin nanti ini bisa dilanjut. Terakhir ya. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu teorema trapesium 4.4.7. Jika 3 atau lebih garis segitiga memotong segmen garis yang kongruen pada satu transversal, maka mereka memotong segmen garis yang kongruen pada setiap transversalnya. Ya, jadi ada dua transversal di sana. Transversalnya apa? Yang satu? T dan yang satunya M. Nah, ada garis-garis sejajar 3 atau lebih. Yang ini Andini gambar hanya 3 saja, yaitu garis AD atau A, garis BE atau B, dan garis CF atau C kecil. Kalau misalnya itu garis-garis dipotong oleh transversal T itu sehingga AB kongruen dengan BC, ternyata DE juga kongruen dengan EF, itu maksudnya ya. Gimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya yang pertama diberikan garis A sejajar dengan garis B, sejajar dengan garis C, dipotong transversal T sehingga AB kongruen dengan DC. Dan juga transversal M. Kemudian buktikan DE kongruen dengan EF. Yang pertama, melalui garis D dan E, gambar garis DR sejajar dengan AB dan ES sejajar dengan BC. Maka ABRD dan BCSE adalah jajar genjang. Alasannya, jika kedua pasang sisi yang berhadapan pada suatu segi empat adalah sejajar, maka segi empat tersebut adalah jajar genjang. Kemudian, DR kongruen dengan AB dan ES kongruen dengan BC. Alasannya, sisi-sisi yang berhadapan dari jajar genjang adalah kongruen. Kemudian AB kongruen dengan BC, maka DR kongruen dengan ES, yaitu diketahui. Kemudian besar sudut 1 sama dengan besar sudut 3 dan besar sudut 2 sama dengan besar sudut 4 karena sudutnya sehadap. Oke, sehadap karena garis sejajar dipotong transversal M ya. Oke. Nah, terus? Kemudian segitiga DER kongruen dengan segitiga EFS. Alasannya karena AAS. Maka terbukti DE kongruen dengan EF, alasannya karena CPC-PC. Terbukti ya. Oke, dengan selesainya Andini dan Vanaya, selesailah sudah presentasi untuk hari ini. Ada yang bertanya, silakan tawarkan ke teman-teman.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan raise hand. Ini yang tanya saya itu kah? Andini sama Fanaya ini. Nggih, Bapak. Oh Oke, iya. Bapak. Sesungguhnya tidak mesti pakai jajar genjang ya, pakai dua segitiga yang kongruen juga bisa. Segitiga DER kongruen dengan EFS juga bisa. Iya, langsung. Langsung ya. Silakan. Memang kan saya beri dua cara kan, silakan banyak cara, kamu pakai yang mana. Oke, lancar ya. Ada pertanyaan? Tidak ada, oke diakhiri aja. Pas waktunya. Nggih. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kami tutup. Mohon maaf apabila presentasi kami terdapat kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.